nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Salatan wa salaman daimaini wa mutalazimaini ala habibana wa nabiyana wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alati qad atatani fursatan ghaliyatan yan aktuba amama hadratikun tahta sayyidat iman. Gimana kabarnya hari ini? Yang Iwan udah masih pada saum? Yang Ahwat masih pada saum? Bohong. Ya, selanjutnya akan ada kultum yang akan disampaikan oleh Ibu Nyai kita tercinta, Ibu Siti Juleha Rosia SPDI. Kepadanya saya persilakan. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Senang rasanya Ibu bisa bertemu dengan kalian di sini di acara taklim setiap hari ya, setiap hari, kullu yaum fi syahril Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal Amin. Baik kekuatan iman, kekuatan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, para santri, para asatiz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin, amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, tak lupa kita ucapkan salawat dulu kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma salli Muhammadin. Baik, untuk kultum pada sore hari ini, namanya juga kultum ya. Jadi tidak berlama-lama insya Allah. Dan mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa mengambil hikmah atau pelajaran yang ingin Ibu sampaikan pada sore hari ini. Baik, tema kali ini apa kira-kira? Ibu nggak dikasih tema ya, bebas ya. Baik, tema pada kali ini yaitu bagaimana kita puasa kita menjadikan pribadi yang bertakwa. Ya, itu tema kali ini. Sekali lagi, bagaimana puasa kita, momen puasa di Ramadan tahun ini menjadikan orang-orang yang bertakwa. Halo, yang perempuan apa judul temanya? Coba Ibu tanya Mega yang depan kayaknya nggak tahu nih. Kayaknya Tuhan si tanya-tanya. Jadi kebaikan, bagus. Coba yang belakang, Hasan, San. Apa temanya San? Menjadikan, apa yang menjadikan pribadi yang takwa itu?
Ada yang kurang titik-titik? Apa? Siapa yang tahu Isma? Nah, Ya. Jadi bagaimana momentum puasa pada bulan Ramadan ini menjadi momentum kita menjadi berubah, ya, menjadi orang-orang yang bertakwa, ya kan? Baik anak-anak sekalian, kamu pernah lihat pisau? Pernah lihat pisau ya? Pernah lihat gunting? Pernah, ya. Itu apa? nggak tajam. Benda tajam, betul ya. Atau lebih tepatnya adalah alat. Alat untuk apa? Memotong. Ya, banyak lah ya, motong daging, memasak, potong bawang, dan lain sebagainya. Gunting untuk motong apa? Kertas, bahan, kain, dan lain sebagainya. Nah, jadi puasa itu bukan tujuan. Ya, ketika kita masuk bulan Ramadan, jadi puasa itu bukan tujuan. Sehingga kita tidak selesai ketika kita menjalankan puasa, itu selesai. Apa namanya? Kita sudah puas dengan apa yang sudah kita lakukan. Ya, laki-laki puasa kan? Puasa. Apa itu puasa? Mandiri. Menahan apa? Itu baru puasa orang awam ya. Pada umumnya hanya menahan apa? Lapar dan haus. Ya. Kalau kita kaji lagi tentunya puasa itu adalah lebih dari menahan lapar dan haus. Ya enggak? Ya. Gimana? Definisi menurut Kadanis gimana Kadanis? Puasa itu. Kadanis. Kadanis. Hah? Tadi laki-laki sudah menyumbangkan. Ya, ada apa namanya? Menahan ya hawa nafsu. Baik. Jadi kita kembali ke tema kita pada sore hari ini adalah bagaimana momentum puasa kita dalam melaksanakan puasa ini adalah sebagai ya apa namanya? Sarana, sebagai wasilah untuk kita menjadi pribadi yang bertakwa. Ya kan? Gitu ya. Nah, terus kalau sudah bertakwa apakah masih tetap harus puasa? Kan sudah bertakwa. Ya, harus terus, ya kan? Apa takwa itu harus ada ayatnya apa gimana? Bukan tentang takwanya. Tentang takwanya. Haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya kan? Atau ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Ya, itu. Jadi takwa itu tidak hanya pas saat puasa di Ramadan, tetapi bagaimana puasa ini menjadi bekal kita untuk 11 bulan mendatang. Ini sebagai bekal, ya. Orang yang cerdas itu dia tahu man arofa, ya. Ketika dia tahu bahwa perjalanan itu sangat panjang, ya. Bu'das safar, ba'dus safar. Jauhnya perjalanan itu, maka istiqdad, maka persiapkanlah, ya. Jadi 11 bulan ke depan itu kita harus mempersiapkan sebulan ini menjadi sebuah perbekalan untuk 11 bulan ke depan. Jadi kalau puasanya benar, ya, kalau tujuannya tercapai menjadi prestasi takwa itu tersandang oleh kita, maka insya Allah 11 bulan kemudian ya kita akan selamat mencapai perjalanan hidup kita. Ya, sampai mungkin kalau misalnya Allah menentukan sebelum Ramadan tahun depan kita sudah tidak ada, maka insya Allah ketika kita bulan Ramadan dilaksanakan dengan sebenar-benarnya, maka itu menjadi pribadi yang husnul khotimah. Karena yakin orang yang berpuasa itu akan diampuni dosa-dosanya. Walaupun sebanyak
buih di lautan. Tetapi masalahnya, ya, ketika kita ingin mencapai prestasi takwa itu, kita nggak bisa hanya santai-santai. Ya, itulah konsekuensinya. Kita nggak bisa ibadahnya biasa-biasa saja. Ya, tetapi bagaimana puasa kita itu, ibadah kita itu dilakukan dengan penuh kesungguhan. Ya, niat yang ikhlas, ibadah penuh kesungguhan, dan juga ada aplikasi dari nilai-nilai nilai-nilai keimanan itu dalam kehidupan sehari-hari. Itulah nanti yang akan menyandang kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi nanti dilihat apakah seseorang itu berpuasa dengan benar ketika seseorang itu mempunyai derajat tingkat ketakwaannya di sisi Allah yang lebih baik lagi, menyandang takwa. Ya, baik. Nah, itu tujuan dari puasa kita, ya. Jadi sekali lagi puasa itu bukan menjadi tujuan, tapi menjadi alat, menjadi wasilah bagaimana kita menjadi orang-orang supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang hafal ayatnya? Al-Baqarah ayat 183. Coba siapa yang bisa? Yang tahu ayatnya? Ayo, tadi tuh ibu udah nyiapin hadiah sebetulnya dari rumah. Cuma lupa. Benar serius, ya. Cuma lupa. Selamat Iwan yang bisa. Ya, Iwan. Nanti sok ayatnya yang santri putra. Oh ya, Najwa. Wow. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sami'na wa ta'na gitu ya. Baik, yang lagi artinya silakan. Iya, artinya. Nah, Iwan artinya. Aku begitu subhanallah daripada ayat yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha kasih lagi Wahai orang-orang yang beriman, puasa agar engkau menjadi orang tua. Kutiba apa kutiba? Kutiba. Telah diperintahkan kepadamu. Baik, dari ayat Al-Baqarah ayat 183 sudah bisa sangat jelas ya di situ bahwa sesungguhnya perintah puasa itu adalah kewajiban bagi orang-orang yang beriman. Supaya apa? La'allakum tattaqun. Supaya kalian itu menjadi orang yang bertakwa. Supaya kalian bertakwa, ya. Jadi modalnya itu iman dulu, ya. Setelah iman, lalu melakukan puasa, lalu kita jadilah orang-orang yang bertakwa. Jadi derajatnya lebih tinggi mana orang yang beriman sama orang yang bertakwa? Apa dulu coba levelnya? Iman. Yang pertama, Iman. Muslim. Terus mukmin. Terus muttaqin, ya. Jadi itu. Nah, sekali lagi bahwa puasa menjadi wasilah bagaimana orang menjadi dicetak, ya, dibentuk, di apa lagi? Dicetak, dibentuk, digodong, menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi bukan selesai kalian sudah puasa, selesai dari terbit terbitnya matahari, ya fajar sampai terbenamnya
Matahari puasa selesai, alhamdulillah. Terus kamu puas dengan puasa itu? Bukan tujuan puasanya, tetapi bagaimana kita berubah menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya kan? Nah, pertanyaannya nih, siapa yang bisa jawab nanti dikasih hadiah. Ada apa indikator orang-orang yang bertakwa? Orang itu, orang itu sudah puasa nih, sudah puasa. Terus dicap, ya, dicap oleh Allah. Ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini masuk jadi orang yang bertakwa. Apa indikatornya? Apa ciri-cirinya? Ya, Kak Danu. Apa ciri-cirinya Kak Danu? Bahwa orang itu berhasil menjadi orang yang bertakwa. Apa Kak Danu? Yang lain boleh mikir atau boleh nemu ayatnya apa dan lain sebagainya. Oh, jangan asbun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa? Bener nggak? Tepuk tangan, luar biasa. Berarti santrinya udah tahu nih ilmunya, Kak Amin. Ya. Nah, tinggal nanti kalau sudah tahu ilmunya, kan sikap itu adalah bermula dari ilmu, ya kan? Dari ilmu dulu. Ya. Maka kita harus mengilmui. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dalam ayat Al-Quran dikatakan, fa'lam, maka ketahuilah, ya, maka ilmuilah, gitu. Jadi tentang tauhid aja, tentang ketauhidan itu juga harus diilmui dalam Al-Quran seperti itu. Dan apalagi hal-hal yang lainnya, ya, itu betul. Jadi 2 indikasinya, udah dapat 2 nih. Sekarang Ibu catatnya 4. Jadi ada 2 lagi. Tadi yang pertama adalah bagaimana kita menjauhi larangannya dan mentaati perintahnya. Yang kedua, ada dalilnya nggak? Nggak ada. Dari mana dapatnya? Ya. Yang kedua adalah tadi satunya, salah 2-nya bersyukur kepada Allah. 2 lagi, silakan indikator bahwa nih orang soim. Soim itu kan orang yang berpuasa. Soim dan soimah ini, ya kan, sudah berpuasa, terus jadi orang-orang yang berproses di dalam bulan Ramadan, berproses, ya kan, niatnya ikhlas, ibadahnya sungguh-sungguh, aplikasi perbuatannya sesuai, maka lahirlah berubah menjadi muttaqin. Maka itu, nah sekarang indikasinya sudah dapat 2 tadi kan, yaitu menjadi orang yang senantiasa bersyukur, ya kan. Yang kedua, orang yang mampu menjauhi segala larangannya dan melaksanakan segala perintahnya. Ada 2 lagi, silakan. Ada yang mau menyampaikan ide-ide gagasannya? Siapa? Oh ya, silakan Kak Faris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkat dari karakter kami, takwa itu berhati-hati dalam mengerjakan perintah Allah dan kejauhan. Dari mana? Tadi sayangnya dalilnya juga Danu nggak dapet ya. Dari mananya? Itu Faris dari mana? Ungkapan begitu. Sahabat. Ah ya, dengan bisa disebutkan sahabatnya? Dengan Umar bin Khattab. Ya, gimana ceritanya waktu itu? Apakah takwa itu disampaikan oleh Umar bin Khattab? Seperti kita bagaimana kalau Anda berjalan di atas bumi? Jalannya ya tentu saja saya
sama berhati lagi. Terus Umar berkata kembali, ya itu takwa. Itulah takwa. Ibu tambahkan ya, udah betul ceritanya. Jadi jalannya sempit, terus jalannya itu penuh. Bisa jadi mungkin kalau misalnya kita pernah mendaki gunung nggak, terjal, ya kan, jalannya terjal, mungkin bisa apa namanya ketinggiannya 180 derajat atau berapa gitu kan, ya. Kalau jalan rata begini sih gampang. Kalau ada duri kita bisa belok ya kan, kita bisa ambil arah yang apa namanya tidak menjauh dari duri, dari mungkin ada kaca, ada beling, paku dan lain sebagainya. Tapi itu jalannya sempit, terjal, ya, medannya sangat apa mengkhawatirkan, bisa kalau misalnya lengah sedikit bisa jatuh. Terus ada duri lagi, ada apa namanya mungkin duri-duri pohon-pohon kan mungkin ya di hutan belantara mungkin banyak duri-duri yang tajam-tajam gitu ya, bisa jadi mungkin ada serpihan kaca, beling dan lain sebagainya misalnya. Nah, itulah gambaran takwa. Betul ya apa yang disampaikan tadi. Berarti tapi itu tidak mengindikasikan tentang ya bisa ya tentang takwa tadi ya. Bagaimana kita harus berhati-hati ya kan, waspada, penuh perhitungan dalam melakukan apa dalam menjalani kehidupan ini. Itu ya. Jadi yang pertama Ibu sampaikan ya tadi bahasa Arabnya mau disampaikan nggak? Ya, yang pertama adalah al-khawfu minal jalil ya. Jadi harus orang yang bertakwa itu adalah punya khauf, takut minal jalil itu dari yang maha agung ya. Maksudnya jalil di situ adalah sebutan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-khaufu minal jalil ya. Orang yang takut terhadap Allah Subhanahu wa taala yang maha agung ya, yang maha perkasa, yang maha bijaksana, yang maha segala-galanya. Jadi orang yang bertakwa itu takut gitu. Nggak perlu dia takutnya sama manusia ya. Jadi ada perasaan takutnya itu takut yang luar biasa, takutnya kepada Allah gitu. Sehingga orang-orang yang punya rohani yang tinggi itu cenderung apa namanya senantiasa jujur ya, senantiasa jujur, senantiasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin saat itu tidak ada seorang pun yang ada di tempat itu. Tetapi untuk orang-orang yang bertakwa ya, dia punya rasa takut yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketakutan yang luar biasa. Kalau misalnya kamu sebelum takut kepada Allah saja, misalnya kamu rasakan kalau misalnya petinju Ali, tahu petinju Ali itu? Ali Muhammad Ali, ya kan? Dia selalu bawa apa? Sekarang dia beliau selalu membawa apa? Korek api, ya kan? Pernah baca kan? Selalu baca korek api, bawa korek api kemanapun. Karena beliau merasakan kalau misalnya dia tidak takut neraka, maka rasakan dulu korek api yang ada di tangan dia. Jadi kalau misalnya dia mau bermaksiat, itu dicekres dulu apinya, lalu ditempelkan ke kulitnya. Jadi merasakan bagaimana panasnya api di dunia. Bayangkan kalau api di neraka berapa kali lipat panasnya di dunia, ya kan? Beda dengan api di dunia. Baru hanya berapa persennya mungkin api di neraka. Jadi seperti itu. Ya, bagaimana dia merasa menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kalau misalnya sebuah rumah nih, sebuah rumah orang-orang yang bertakwa itu, ibunya pegang HP nggak sekarang? Enggak. Hampir punya HP semua ya. Ya. Bapaknya pegang HP. Ya. Anaknya pegang HP. Ya kan? Kalau di rumah, ini bukan di pesantren. Ya, kalau rumah neraka itu semuanya bermaksiat misalnya dengan lewat HP-nya. Ibunya pegang HP sedang bermaksiat. Bapaknya pegang HP bermaksiat pula. Anaknya pegang HP bermaksiat pula. Maka rumah itu menjadi rumah neraka.
neraka. Ya kan? Tapi untuk orang-orang yang bertakwa, manakala dia punya rasa takut sedikit saja kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dikunci rapat pintunya, masuk kalau perlu masuk ke lemari, ya kan, supaya tidak ada yang tahu. Tapi Allah Maha tahu, ya kan? Merasa, jadi harus kita itu merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, CCTV aja canggih sekali, ya kan? Kalau misalnya dipasang CCTV, itu bisa dibuka tanggal berapa, jam berapa, bisa dilihat. Oh iya, gitu. Ada semua rekaman, ya. Dan itu memang terbukti ketika orang yang syakaratul maut itu nanti akan diperlihatkan oleh Allah, ya. Bagaimana kita ketika melakukan amal kebaikan ataupun amal keburukan, ya, diperlihatkan semuanya, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus merasa takut, ya. Jadi nanti setelah kita berpuasa, bagaimana sifat-sifat al-khawfu minal jalil ini adalah nampak pada diri kita, ya, takut kepada Allah yang maha agung, yang maha kuasa tadi. Kalau belum punya rasa takut kepada Allah, ya, maka jangan harap kita memperoleh gelar muttaqin atau menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu satu, ya. Jam berapa? Kamu jam berapa? Baik, yang kedua, ya, indikator yang kedua. Indikator orang-orang yang bertakwa itu adalah setelah tadi al-khawfu minal jalil, maka yang kedua bagaimana kita bisa al-amalu apa? Bitanzil. Ya. Jadi melakukan amal perbuatan itu sesuai dengan apa yang diperintahkan, apa yang diturunkan. Sesungguhnya Islam itu mudah, ya kan? Islam itu mudah. Jadi tidak ada yang sulit dalam melaksanakan amal soleh dalam Islam. Ya. Semuanya mudah. Ya, ini boleh, itu boleh. Yang dilarang apa? Banyak larangannya atau banyak perintahnya, banyak bolehnya? Banyak bolehnya, kecuali ada dalil yang melarang, ya kan? Baru itu tidak boleh. Tapi kalau untuk ibadah itu harus jelas ada dalil, ya kan? Seperti itu. Jadi sekali lagi orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang mempunyai ilmu, ya, punya ilmu. Jadi dalam melakukan amal soleh itu harus ditanzil, harus ada apa sesuai dengan apa yang diturunkan, dituntunkan, ya, baik oleh Allah maupun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada contoh. Selanjutnya yang ketiga yaitu ar-ridho bil qalil. Orang yang bertakwa itu punya indikator adalah ridho. Ya, ridho itu apa artinya? Suka. Ridho lebih dari suka. Ridho itu pokoknya lebih dari suka. Ya. Ridho bil qalil. Ridho dengan apa yang sedikit. Gitu. Itu untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Suatu kisah diceritakan oleh seorang ustazah, ya, di sebuah bus. Jadi ustazah ini mau mengisi pengajian ceritanya, ya. Nah, ketika mau mengisi pengajian itu karena terlambat busnya, akhirnya dia menunggu bus yang kedua, gitu. Ya, bus yang pertama udah jalan nih. Terus ketika masuk bus yang kedua, dia masuk ternyata kosong busnya. Ya, dia sendirian duduk. Nah, di tengah perjalanan ada masuklah ibu-ibu. Alhamdulillah, berarti saya ada temennya, kata ustazah itu. Masuk, terus jadi ibu-ibu tersebut dia melihat ibu itu selalu mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di bus itu selalu zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Terus saja. Sampai suatu saat ada anak kecil nyebrang karena mendadak, maka akhirnya bus itu ngerem mendadak kan. Kalau ngerem mendadak kan seperti apa ya? Tadinya udah ngebut, ngerem mendadak. Nah, akhirnya terpelantinglah ibu yang tadi zikir tadi yang la ilaha illallah tadi. Dari kursi yang kedua sampai kursi yang di depannya terpelanting ke depan, terus jatuh dari atas ke bawah lagi, gitu ya. Maka berdarah-darah semua si ibu yang tadi berzikir tadi, sambil ternyata yang menakjubkan apa? Ibu itu kalau tadi zikirnya apa? La ilaha illallah, maka beliau mengubah zikirnya menjadi apa? Pasti kalian nggak bisa menebak. Apa coba zikirnya? Hah? Mau tahu? La ilah. Zikirnya berubah menjadi alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Seperti itu. Ustazah tadi terhentak. Ya, maka saking penasarannya, bertanyalah Ustazah tadi kepada ibu yang tadi terjatuh dengan semua berdarah-darah, karena terbentur-bentur kepalanya, tangannya kesikut sama besi yang di bus gitu ya. Wahai ibu, kenapa ibu mengucapkan alhamdulillah gitu? Wahai ibu, katanya yang luka tadi, bagaimana saya tidak mengucapkan alhamdulillah ya? Karena sesungguhnya ketika saya diberikan sakitan ya, bahwa sesungguhnya Allah sedang mencintai dirinya, merinding semua ibu tadi. Ya, sekali lagi ibu sampaikan bahwa bagaimana saya tidak mengucapkan alhamdulillah, maka sesungguhnya ketika saya diberikan sebuah kesakitan, sesungguhnya Allah sedang mencintai dirinya. Jadi bagaimana ruhani yang tinggi itu tidak menciptakan sebuah kegerutuan, kegelisahan, kalau orang yang ini selalu gerutu keluh kesah. Padahal itu diberikan sebuah musibah, sebuah sakit gitu. Ini Allah sedang mencintai saya, bagaimana saya tidak mengucapkan alhamdulillah, kata ibu itu. Maka teruslah ibu tadi mengucapkan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Maka sejak saat itulah ustazah tadi ya, ketika turun dari bus itu, malamnya dia menangis sejadi-jadinya karena dia tidak pandai bersyukur. Menurut ustazah, saya tidak pandai bersyukur. Ya. Itu adalah bentuk syukur perempuan tadi kepada Allah atas segala hal yang menimpa pada dirinya. Karena itu semuanya baik untuk dirinya. Ya. Baik untuk dirinya. Mau kondisi sakit, mau kondisi sehat, ya, mau kondisi kaya, mau kondisi miskin, ya kan? Mau kondisi apapun, ya, yang Allah berikan pada saat ini, itu ada yang terbaik untuk dirinya. Maka tidak pernah terlepas dalam zikir lisannya, beliau selalu mengucapkan zikrullah. Ya, itulah sebuah aplikasi, ya, aplikasi yang dilaksanakan oleh seorang ibu tadi. Ya, jadi ar-ridho bil qalil, ridho dengan apa yang sedikit yang Allah berikan, apalagi banyak, ya, apalagi banyak. Ya, kalau misalnya kalian lihat nggak orang-orang Ethiopia, Asia, orang Afrika yang kurus kering, ya, mereka udah biasa menahan lapar dan haus. Kalau misalnya puasa itu dapat pahala banyak bagi orang yang menahan lapar dan haus saja, mereka lah yang punya pahala yang lebih banyak. Iya enggak? Iya. Iya. Karena mereka setiap hari menahan lapar dan haus. Jadi sekarang sudah mindsetnya dirubah. Puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Oke? Baik. Yang keempat, terakhir ya, bahwa indikator dari kita orang-orang yang bertakwa itu adalah istidadul yaumir rahil, persiapan untuk menuju hari akhirat ya, rahil.
sebagai persiapan. Orang yang senantiasa mempersiapkan. Itulah orang-orang visioner. Karena dia mempersiapkan yaumul akhir. Ya, bagaimana ungkapan Ustadz Sahal, pendiri Gontor, beliau masih ada, masuk Trimurti kalau tidak salah ya. Bahwa kadang orang itu lupa. Orang sering menyiapkan bagaimana hidup itu menjadi baik, tapi lupa untuk menjadi kematian yang baik. Mempersiapkan kematian yang baik. Ya nggak? Iya kan? Orang persiapkan nih, belajar. Mau apa? Biar mau jadi dokter. Kalau jadi dokter mau menjadi apa? Ya biar dapat duit banyak. Ya kan? Itu mempersiapkan. Boleh mempersiapkan kehidupan di dunia yang baik. Tetapi lupa mempersiapkan kematian yang baik. Suatu kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Dan itulah ciri-ciri indikator atau ciri-ciri orang yang bertakwa. Ya. Al-isti'adadu liyaumir rahim. Mempersiapkan hari akhir. Mempersiapkan. Tidak ada jaminan buat kita si tua itu lebih dulu meninggal. Bisa jadi kalian dulu meninggal, ibu belakangan. Ya kan? Bisa jadi ibu belakangan kalian duluan. Ya. Jadi seperti itu, tidak ada yang menjamin. Ya. Kemarin Ustadz Samsudin meninggal. Usianya lebih muda dari ibu. Ya. Jadi tidak ada jaminan. Jadi bagaimana kita, ya, kalau setelah selesai puasa nanti, predikat prestasi takwa itu ada pada diri kita, bagaimana punya kesiapan, mempersiapkan untuk kehidupan akhirat yang lebih baik. Ya, bukan hanya kehidupan dunia saja, bukan hanya sekedar mendapatkan pujian, ingin mendapatkan pujian, ya kan? Menjadi prestasi hafiz Quran 30 juz, tapi lebih dari itu bagaimana kita ingin ridho, ya kan? Ridho terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu saja mungkin, karena mungkin waktunya juga ya, yang tidak memungkinkan. Boleh. Jam berapa sekarang? Silakan kepada Ya, mangga barangkali dari Santri Awat atau Iwan ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ada yang mau bertanya? Ya, Ika, apa? Atau kalau nggak bertanya, itu aja refleksi. Kira-kira apa nih setelah mendapatkan materi ini, punya rencana apa ke depan, itu mau melakukan apa, itu namanya refleksi, silakan disampaikan. Sudah punya perencanaan belum? Apa yang mau disiapkan? Mumpung start Ramadannya masih 3 hari, ya kan? Masih banyak hari-hari Ramadan di depan kita, maka kesempatan kita harus menyambut tamu agung Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ya kan? Memperlakukan Ramadan ini dengan seagung-agungnya. Dengan segala amal ibadah kita, niat ikhlas kita, amal ibadah kita, aplikasi sesuai dengan nilai-nilai yang Allah tuntunkan kepada kita. Kita mau bertanya. Siapa? Ika, silakan Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus, ya. Ya. Karena gimana, Kak? Gimana? Kalau misalnya kita berpuasa. Maksudnya tadi mau nambahin atau bagaimana? Oh, udah cukup. Oh, matanya kemana? Nggak kelihatan ikan yang mana. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Jadi kalau misalnya tadi membatalkan tidak gitu ya pertanyaannya ya? Membatalkan. Ya, membatalkan tidak. Ya. Oh, diterima tidak ya. Jadi ya diterima atau tidaknya kita tidak bisa mengklaim seseorang itu kamu nggak diterima puasanya gitu, nggak bisa. Karena hanya Allah lah
itu sebagai hak prerogatif Allah ya. Kira-kira puasa seseorang itu diterima atau tidak, ya kan? Tetapi kita harus sebagai pribadi harus berintrospeksi diri, ya kan? Kalau kita sudah mengetahui, mengilmui bahwa oh ini loh puasa yang punya nilai di sisi Allah itu yang seperti ini, ya kan? Sudah mengetahui oh ini puasa yang tidak punya nilai, yang sekedar hanya menahan hawa lapar dan haus, maka kita bisa dari pertanyaan Ika sendiri kita bisa mensimpulkan, ya kan, diterima atau tidaknya puasa kita. Tapi untuk mengklaim seseorang itu kita menghakimi bahwa seseorang itu tidak diterima puasa atau tidaknya, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kita sudah punya ilmunya, maka kita harus bisa memantaskan diri kira-kira kita itu bisa diterima atau tidak puasa kita dengan perbuatan seperti itu, gitu ya. Jadi Ibu tidak tidak, inilah silakan, mungkin kalian bisa memahaminya sendiri seperti apa, gitu ya. Ya, ada lagi yang laki-laki? Ada lagi barangkali yang Iwan yang mau nanya, ya tadi enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ingin bertanya, bagaimana cara kita meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kita juga ada memastikan kita dan takut kepada Allah. Kita kan saya nyantai. Aku tidak kalau tuh pada melihat seperti sekarang gitu. Dia tuh tidak mengikat rasa takut kita kepada Allah gitu. Jadi bagaimana caranya rasa takut kita kepada mengikat rasa takut kita kepada Allah yang semakin takut kita meskipun kita bermaksud tanpa sadar, tapi kita tetap kepada Allah mungkin takut kita ya. Gimana itu? Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus dari Dwi ya. Salah satu cara ya, mungkin banyak cara yang lain ya, Dwi ya. Itu dengan zikrul maut. Coba sekali-kali kalian ketika ada orang yang syakaratul maut, itu bisa melihat, mendampingi, terutama misalnya keluarga kita. Atau ketika misalnya kita punya keluarga yang meninggal, bisa ikut memandikan. Ibu beberapa kali, alhamdulillah 3 kali memandikan itu ya ada nasihat sendiri buat kita gitu ya. Oh nanti kita seperti ini loh, kita dimandikan, kaku ya kan, tidak bergerak sama sekali, ya dimandikan, dikafani dan lain sebagainya. Jadi salah satunya kalau tadi Muhammad Ali kan dengan cara membawa korek api kemanapun pergi, dan kalau misalnya beliau lalai dari mengingat Allah, maka digejreslah korek api itu dan dibakarkan kepada tangannya, ya supaya merasakan ini loh panasnya api neraka tuh seperti lebih dari ini sebetulnya gitu kan. Salah satunya tadi zikrul maut ya, zikrul maut. Bisa ziaratul kubur juga sebetulnya sebagai sarana kita menumbuhkan mengingat Allah gitu ya, mengingat Allah dan mengingatkan rasa takut. Atau misalnya kita melihat bencana alam ya alhamdulillah kalau Cirebon ini termasuk secara geografis karena pantai utara itu tidak terlalu banyak tsunami ya. Kalau misalnya di pantai selatan itu seperti di kemarin itu yang terakhir itu tsunami di Anyer ya. Anyer pernah ya waktu Seventeen yang lagi manggung itu kan. Palu, di Palu. Bukan Palu. Anyer kan? Ya. Banten. Ya. Ya, itu betapa dahsyatnya ya kan, dalam semalam Allah bisa mematikan berapa orang banyak. Belum lagi ketika yang lebih dahsyat ketika Aceh ya. Aceh kan tahun 2000 berapa itu? 2004 ya, Desember ya kan gitu. Jadi setelah melihat itu saja, melihat fenomena alam yang begitu dahsyatnya, itu sudah membuat kita harusnya gitu ya
membuat kita itu semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu saja sudah cukup. Kalau misalnya kalian jalan-jalan ke kuburan juga boleh ya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala supaya menanamkan kepada kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di dunia itu bukan akhir segalanya, tetapi justru awal dari bagaimana kita nanti diperhitungkan segala amal perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah selesai di kehidupan dunia. Masih ada alam-alam berikutnya, alam barzah, ya kan? Terus yaumul hisab, ya, yaumul akhir dan lain sebagainya. Baik, semoga tidak puas dan mungkin nanti banyak ini lagi. Sebetulnya kalian bisa baca ya tentang takwa itu. Ibu kasih kuncinya ya di surat Ali Imran ayat 133 sampai 146. Maka dibaca ya sebagai oleh-oleh setelah ini. Mungkin nanti bisa ketika kalian sedang diam sendiri boleh ditadabur ayat surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan 146. Ini sebetulnya ayatnya banyak sekali hal-hal yang terkait dengan takwa. Ya, dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 140. Nah, itu silakan dibuka nanti di sela-sela waktu kalian. Baik, mudah-mudahan tidak puas buat kalian semua untuk senantiasa terus mengkaji Al-Qur'an, As-Sunnah dan lain sebagainya. Ya mungkin cukup sekian talim pada sore hari ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majlis. Subhanakallah ma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kultum yang disampaikan pada sore hari ini. Saya selaku MC pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.